Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belgis Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. Video yang akan saya sampaikan mengenai strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum menurut T. Rakchuni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience, dan mengevaluasi atau evaluating. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Instructional objective terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, source of students, masyarakat, source of society, dan konten, source of content. Tahap kedua adalah merumuskan tentative general objective atau standar kompetensi SK dengan landasan sosiologi. Kemudian diskrin melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi pembelajaran. Dan tahap terakhir adalah merumuskan crisis education atau kompetensi dasar, bisa kita singkat sebagai KD. Kedua adalah merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, selection of learning in experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar atau psikologi of learning. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organizing of learning experience. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu mengevaluasi atau evaluating. Kurikulum langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul akan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan kurikulum menggunakan bagian tipe evaluasi dan riset. Tipe-tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk. Sedangkan tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historical, dan eksperimental. Di sisi lain, perencanaan kurikulum menggunakan evaluasi dan formatif untuk pembelajarannya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.